Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan 3 alternatif desain alat pemilah sampah magnetic separator conveyor belt. Di mana pada masing-masing desain akan dijelaskan alur kerjanya, kelebihan dan kekurangan, serta akan dijelaskan pula aspek-aspek yang akan dinilai dari alat ini. Sebelum memulai ke penjelasan tadi, akan diawali dengan penjelasan mengenai apa itu alat pemilah sampah magnetic separator conveyor belt. Alat pemilah sampah ini terdiri dari 3 bagian, yaitu header, separator, dan wadah penampung yang akan menampung sampah logam dan non-logam yang telah terpisah. Bagian utama dari alat pemilah sampah ini adalah separator. Separator adalah alat pemisah yang akan memisahkan sampah logam dan non-logam menuju ke wadah penampungan yang berbeda. Dalam alat pemilah sampah ini menggunakan magnetic separator. Magnetic separator adalah alat yang digunakan untuk memisahkan material padat berdasarkan sifat kemagnetan dari material tersebut. Jadi, prinsip kerja dari separator ini, apabila sampah masuk melalui header, sampah tersebut akan diteruskan pada conveyor yang sudah diberi magnet. Sampah logam akan menempel pada conveyor tersebut karena adanya medan magnet, sehingga sampah logam dan non-logam menjadi terpisah. Berikut adalah gambar conveyor belt dan magnet yang didesain sedemikian rupa. Terlihat bahwa conveyor belt akan mentransportasikan sampah yang bergerak di atasnya, sehingga sampah akan bergerak sejalan dengan alur conveyor belt itu sendiri. Ketika sampah telah berada di ujung conveyor belt, maka sampah dengan jenis non-logam akan langsung terjatuh tepat ke dalam wadah yang diletakkan di bawah ujung conveyor belt sendiri. Sedangkan sampah dengan jenis logam akan tetap menempel hingga daya tarik magnet yang dihasilkan oleh magnet yang tertanam di dalam ujung conveyor belt itu sendiri hilang, hingga akhirnya sampah-sampah tersebut akan langsung jatuh ke dalam wadah yang telah disiapkan di bawahnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari desain pertama, magnetic separator alat pemisah sampah logam dan juga non-logam. Untuk kelebihan yang pertama yaitu hanya membutuhkan satu conveyor belt dan juga satu magnet, sehingga untuk perangkaian alat ini cukup mudah dan cepat. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu harganya ekonomis. Mengapa harganya ekonomis? Dikarenakan alat yang dibutuhkan juga lebih sedikit, sehingga untuk pengeluaran atau biaya yang diperlukan untuk membeli alatnya juga masih terjangkau dan murah. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga yaitu efisien waktu. Pada desain pertama ini karena hanya menggunakan satu conveyor belt dan juga satu magnet, sehingga sampah logam dan juga non-logam akan langsung masuk ke wadah atau bak masing-masing sesuai dengan jenis sampahnya. Kemudian untuk kelebihan yang keempat yaitu tidak membutuhkan banyak energi untuk menggerakkan conveyor belt atau bisa dikatakan hemat energi. Hal ini berkorelasi dengan pengeluaran biaya yang nantinya akan digunakan jika ingin menggunakan desain ini dalam membuat magnetic separator alat pemisah sampah logam dan juga non-logam. Untuk kekurangan yang pertama yaitu kualitasnya kurang bagus. Kurang bagus dikarenakan masih ada kemungkinan untuk sampah non-logam, misalnya daun yang basah itu menempel pada sampah logam, misalnya paku. Kemudian yang kedua yaitu peminatnya rendah. Desain suatu alat itu bermula dari kebutuhan masyarakat sehari-hari. Apabila secara kualitas desainnya itu kurang bagus, maka masyarakat pun akan cenderung meninggalkan alat dengan desain yang sedemikian rupa. Kemudian untuk kekurangan yang ketiga yaitu harga jualnya rendah. Secara otomatis ketika alat yang didesain itu peminatnya rendah di pasaran, maka mau tidak mau pabrik itu akan banting harga serendah mungkin untuk membuat alat ini tuh tetap laku terjual di pasaran. Kemudian untuk kekurangan yang keempat yaitu ada kemungkinan pada sambungan beltnya itu dia kurang tepat, sehingga mempengaruhi keseimbangan dan juga kekuatan dari conveyor belt. Dari segi aspek keselamatan, conveyor belt yang dipasang pada alat pemisah sampah ini menggunakan skala yang lebih kecil jika dibandingkan dengan peralatan pertambangan yang umumnya menggunakan conveyor belt dengan skala lebih besar. Selain itu, kecepatan yang digunakan pada conveyor belt ini tergolong cukup lambat. Maka dari itu, kecelakaan pun akan minim terjadi dan kami memberikan nilai 8 dari skala 1 sampai 10. Pada desain pertama ini,
Jika dilihat dari segi aspek teknis, desainnya cukup sederhana, sehingga memudahkan proses perakitannya. Namun masih ada kemungkinan kesulitan dalam proses pemasangan magnet pada konveyor belt itu sendiri, karena dibutuhkan dengan pengaturan jarak sehingga didapatkan daya tarik magnet yang optimal. Maka dari itu, kami memberikan nilai 8 dari skala 1-10. Dari aspek sosial, penggunaan alat ini masih cukup diragukan, karena kemungkinan terbawanya sampah non-logam kepada sampah logam masih cukup besar, sehingga menurunkan nilai kualitas alat tersebut. Namun, di sisi lain, penggunaan suku cadang yang digunakan dalam proses perakitan alat ini sangat mudah didapat di pasaran, sehingga kami memberikan nilai 7 dari skala 1-10. Terakhir, bila ditinjau dari segi aspek ekonomis, suku cadang yang digunakan dalam proses perakitan alat ini cukup terbilang murah dan sangat ekonomis. Maka dari itu, kami memberikan nilai 10 dari skala 1-10. Pada desain kedua, kami menggunakan 2 konveyor yang telah dipasang sejajar. Pada konveyor pertama, terdapat sekat-sekat yang berfungsi agar sampah yang keluar tidak menumpuk. Di ujung konveyor pertama terdapat magnet panjang dengan panjang tertentu. Untuk konveyor kedua, tidak digunakan lagi sekat karena sampah yang akan melewati konveyor ini tidak terlalu banyak, yaitu hanya sampah logam dan sampah non-logam yang masih melekat atau terselip di sampah logam. Karena ada kemungkinan sampah non-logam akan melekat pada sampah logam, karena sampah non-logam yang akan digunakan terdapat daun-daun basah. Sebelum magnet, terdapat sikat halus yang berfungsi untuk melepaskan sampah non-logam yang melekat pada sampah logam. Terakhir, terdapat magnet berbentuk lingkaran di ujung konveyor 2. Di ujung bawah juga terdapat sekat berbentuk bidang miring yang berfungsi untuk memisahkan tempat sampah logam dan non-logam. Prinsip kerja alat desain kedua ini yaitu sampah masuk ke dalam tempat penampungan yang bagian bawahnya berbentuk bidang miring dan akan jatuh pada konveyor pertama yang memiliki sekat-sekat sehingga sampah yang keluar tidak menumpuk dan bisa terpilah dengan baik. Setelah sampah mencapai ujung konveyor, sampah akan melewati sebuah magnet sehingga sampah logam akan melekat pada konveyor dan sampah non-logam akan jatuh pada tempat penampungan sampah non-logam. Sampah logam akan terus menempel pada konveyor dan jatuh di konveyor kedua ketika gaya magnetnya telah hilang. Pada konveyor kedua, sampah-sampah akan dipilah kembali. Karena ada kemungkinan ada sampah non-logam yang masih menempel pada sampah logam. Sampah non-logam yang menempel akan dilepas menggunakan sikat halus. Sampah non-logam akan mengenai sikat halus dan terdorong lepas dari sampah logam. Setelah melewati sikat halus, sampah tersebut akan melewati magnet lagi. Jadi sama seperti sebelumnya, magnet sampah logam akan melekat pada konveyor dan sampah non-logam akan jatuh pada tempat penampungan untuk non-logam. Sedangkan sampah logam akan terus menempel pada konveyor dan akan jatuh ketika magnetnya sudah tidak ada lagi atau gaya magnetnya sudah hilang ke dalam tempat penampungan sampah logam. Dapat dilihat bahwa pada desain yang kedua itu terdapat 2 konveyor, 2 buah logam, dan juga 1 buah sikat. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang kekurangannya dulu. Sudah disebutkan bahwa kita memerlukan 2 buah konveyor. Jadi untuk pembuatan dari sampah pemilah logam dan juga non-logam ini kita membutuhkan alat dan juga bahan yang lebih untuk pembuatan 2 konveyor. Maka dari segi finansial ataupun juga pembuatan otomatis kita harus membuat 2 buah konveyor. Selain itu kita juga memerlukan 2 buah logam yang mana pasti akan berdampak kepada finansial ataupun juga pengeluaran biaya untuk membuat ataupun juga untuk mencari bahan logam tersebut. Lalu kekurangan lainnya adalah karena kita menggunakan sikat, jadi kita perlu melakukan peninjauan terlebih terhadap fisik dari sikatnya tersebut. Karena sikatnya itu akan
menyapu pada bagian sampah baut ataupun juga daun yang menempel pada bahan logam dari si bautnya ini, maka kita harus meninjau lebih dari fisik si sikat supaya tinggi dari si sikat ini dapat pas untuk menyapu dari si baut, tidak terlalu tinggi ataupun juga tidak terlalu rendah. Maka dari itu kita perlu peninjauan lebih ataupun juga analisis lebih dari tinggi si sikat ini. Selain itu, untuk pemakaian sikatnya pun kita harus memilih jenis yang pas. Kita harus memilih jenis sikatnya tersebut dari jenis rambutnya si sikat, bagaimana, apakah dengan kerapatan yang tinggi atau sedang, atau juga dengan sifat dari si sikatnya tersebut, apakah rambut sikatnya harus halus ataupun juga agak kasar. Nah, kekurangan dari desain yang kedua umumnya adalah pada pembuatan 2 conveyor, pada pemakaian 2 buah logam, dan juga pada pembuatan ataupun juga peninjauan lebih terhadap pemakaian si sikat ini. Nah, akan dibahas kelebihan pada desain yang kedua. Pada desain yang kedua ini, kita hanya menggunakan sikat. Jika dibandingkan dengan desain ketiga yang kita menggunakan baling-baling untuk membuat kipas. Pada desain yang kedua ini jelas pemakaian sikat akan lebih murah dan juga menekan biaya daripada pemakaian baling-baling pada desain yang ketiga. Selain itu, pada desain yang kedua, kita untuk pemakaian sikat ini tidak membutuhkan energi listrik lebih. Jika dibandingkan dengan desain yang ketiga, kita memerlukan energi listrik, pembangkit listrik untuk menggerakkan baling-baling sebagai kipas. Tetapi pada desain yang kedua, ini kita tidak menggunakan energi listrik yang lebih. Maka dari segi biaya dan juga energi, pada desain yang kedua, ini akan lebih kecil ataupun juga lebih minimum jika dibandingkan dengan desain yang ketiga. Selain itu, telah dijelaskan sebelumnya bahwa kita menggunakan 2 buah conveyor. Dan juga sudah dijelaskan pada alurnya kenapa kita menggunakan 2 conveyor dan bagaimana cara pengerjaannya. Pemakaian 2 buah conveyor ini akan lebih menjamin hasil yang diberikan dari pemilahan sampah logam dan juga non-logam agar memberikan hasil yang terbaik. Oleh karena itu, untuk desain yang kedua mempunyai kelebihan diantaranya yaitu dari pemakaian sikat yang lebih menekankan biaya minimum daripada pemakaian kipas dan juga lebih mengurangi pemakaian energinya serta hasil yang didapatkan lebih terjamin. Jadi untuk desain 2 yaitu memiliki conveyor, magnet plus sikat. Jika dinilai dari aspek teknik memiliki nilai 10, aspek keselamatan pun juga 10, aspek sosial juga memiliki nilai 10, sedangkan untuk aspek ekonomi memiliki nilai 9 karena nilai ekonomisnya harganya memiliki harga yang lebih mahal daripada jenis yang pertama, yaitu yang terdiri dari conveyor plus magnet, sehingga jika di total memiliki total nilai 39. Saya akan menerangkan alur desain ketiga. Jadi di desain ketiga ini sampah logam dan non logam akan diletakkan di ujung conveyor. Setelah itu, di tengah-tengah akan ada sebuah magnet yang dipasang di bawah conveyor dan juga terdapat sebuah kipas di samping conveyor dan juga penampangnya. Jadi saat kedua sampah tersebut berada di tengah-tengah, diharapkan sampah logam akan menempel pada conveyor dan juga sampah non-logam akan tertiup oleh kipas angin dan masuk ke dalam penampang di sampingnya itu. Jadi untuk desain ketiga ini itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu desain ini hanya membutuhkan 1 conveyor, 1 magnet, dan 1 kipas angin. Jadinya membuatnya bakal lebih mudah. Dan juga jika anginnya pas, itu bakal lebih efektif soalnya sampah-sampah non logam bakal tertiup oleh kipas. Kekurangannya itu ini termasuk mahal karena itu membutuhkan 1 kipas angin. Dan juga jika anginnya tidak pas, seperti terlalu lemah, maka sampah non-logamnya tidak akan tertiup. Tetapi jika anginnya malah dibuat terlalu keras, maka bisa jadi sampah logamnya juga ikut tertiup. Karena walaupun ini sampah logam ini kan yang ditaruh kan kecil-kecil ya, jadi kemungkinan bisa tertiup oleh kipas. Pada desain ketiga, segi aspek teknis, keamanan, dan sosial bernilai 8 karena sampah tidak dapat diatur jalannya atau sampah cenderung berterbangan. Dan pada aspek ekonomi ini diberi nilai 8
karena kipas jauh lebih mahal dibanding menggunakan sikat dan magnet. Terima kasih. Jadi kelompok kami menyimpulkan bahwa desain yang terbaik yang dipilih adalah desain yang kedua. Karena pada desain yang kedua, penggunaan sikat dirasa lebih efektif daripada penggunaan kipas dan tidak sama sekali menggunakan sikat ataupun kipas. Serta berdasarkan aspek-aspek ekonomi, sosial, keselamatan, dan juga teknik, memiliki poin yang lebih tinggi yaitu 38 dan juga berdasarkan evaluasi kriteria.